Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita belajar bersama kembali. Walaupun kita jauh di mata tetapi dekat di hati. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Bapak akan berpesan kepada kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan juga manfaatkan waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan jangan lupa tetap menjaga kerukunan di dalam lingkungan keluarga kalian, baik dengan orang tua, ibu bapak, dengan kakak, maupun dengan adik-adik kalian. Kalian harus tetap hidup rukun dan juga penuh dengan rasa kasih sayang. Karena dengan adanya rasa kasih sayang di antara kita akan tercipta kerukunan di antara kita, dan juga dengan adanya kerukunan itu maka akan tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena negara kita yang besar ini, negara Indonesia yang kita cintai ini, bisa merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan di semua lingkungan warga negara, di lingkungan masyarakat Indonesia kita yang kita cintai ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebelum detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi, yang kejadiannya ini sebelum proklamasi diproklamirkan. Yang pertama adalah peristiwa pemanggilan Soekarno dan juga Muhammad Hatta dengan Dr. Rajiman Widyadiningrat. Ketiga orang ini dipanggil oleh komandan perang, panglima perang tentara Jepang, yaitu Jenderal Terauchi yang ada di Vietnam. Nah, ketiga tokoh ini dipanggil ke sana, ya, ke Dalat di Vietnam itu untuk membicarakan tentang perkembangan kemerdekaan di negara Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak tayangkan video mengenai pemanggilan ketiga tokoh ini ke Dalat, negara Vietnam. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian nanti membaca, juga ada teks bacaannya itu di halaman 26. Kalian baca dengan teliti, kalian pelajari, kemudian kalian akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 27. Di halaman 27 itu akan disajikan peta pikiran seperti di pembelajaran 3 yang lalu. Ada peta pikiran, kamu kerjakan di bagian tengahnya, di situ masih kosong. Nanti kalian isi judulnya atau tema di tengahnya itu adalah pemanggilan atau pertemuan di Dalat, Vietnam. Nah, kemudian kalian isi itu ada pertanyaan apa, kemudian pertanyaan mengapa, kemudian pertanyaan siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian isi, kalian tulis jawabannya seperti di pembelajaran 3 yang kemarin. Nah, kemudian kalian kerjakan juga itu di halaman 28 dan halaman 29. Nah, situ ada soal-soal, ada pertanyaan yang harus kalian isi, dan isinya itu kalian sesuaikan dengan gambar ilustrasi yang ada di halaman 28.
di mana ada anak-anak sedang bermain permainan tradisional Rangku Alu. Kalian lihat gambarnya, kalian pahami, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di halaman 28 dan 29. Nah, kemudian di halaman 30 itu ada soal matematika, soal cerita matematika. Kalian kerjakan nomor satunya saja ya. Untuk nomor 2-nya kalian lewati saja, tidak usah dikerjakan. Nah, kemudian di halaman terakhir, di halaman 31, seperti biasa kalian kerjakan, renungkan pembelajaran dari 1 hari penuh ini. Kemudian juga kalian berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah, baik ibu maupun bapak kalian. Perhatikan lingkungan kamu, tempat tinggal kamu. Adakah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan di lingkungan tempat kamu tinggal? Kamu tanya dengan orang tua kalian, boleh dengan kakak kalian, kalian berdiskusi, kemudian kalian tulis jawaban kalian di halaman 31 bagian bawah. Tetap semangat dalam belajar dan tidak mudah putus asa. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, yaitu seorang panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki, dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing, terutama Jepang. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. 6 hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini,
2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.